Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Wal malaqalatu al-khamisatu wa arba'una 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an ta'budahu. Al-mahabbatu asasu ma'rifati fa inna li sufiyati salasatu maratiba syari'atun wa hiya 'indahum ibadatun lillahi ta'ala li'annaha al-maqsuda minas syari'ati allati hiya 'indal fuqaha al-ahkamul lati bayanallahu ta'ala lana wa tarikatun lana wa hiya qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Wal ma'rifatu hiyal ilmu bibawa zini umuri wa hiya samaratuha. Kita semalam sudah membicarakan daripada perkataan ulama bahwasanya buah hasil daripada ma'rifat itu, ma'rifat seseorang terhadap Allah Ta'ala. Hasil daripada ma'rifat itu kemarin ada 3 macam. Yang pertama adalah haya, yaitu merasa malu daripada Allah Ta'ala. Yang kedua cinta kepada Allah Ta'ala. Dan ketiga tenang dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang ma'rifat itu sudah kenal dengan Allah Ta'ala. Makanya bila sudah kenal itu dia malu dengan Allah Ta'ala. Melakukan sesuatu malu. Kalau kadarnya itu perintah daripada Allah Ta'ala. Kita ini kan banyak mengaku ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Kada puasa, kada sembahyang. Nah itu kada malu namanya. Kada malu. Buktinya ma'rifat itu kata ulama ahli hukama. Hukama ini orang yang sudah mencapai, maksudnya itu semalam itu mendapatkan hikmah daripada Allah Ta'ala, yaitu orang yang wasil ilallah. Wasil pulang kata-katanya aja. Dia wasil kata-katanya di dalam ilmu hakikat itu wasil namanya. Wasil itu ialah orang arif billah itu namanya wasil kepada Allah Ta'ala. Kalau pian kada mengerti itulah jalan namanya. Kata-kata orang itulah wasil. Wasil itu bahasa kita tuh sampai. Sidin tuh sampai sudah wan Allah Ta'ala aja. Artinya ma'rifat, wasil namanya. Nah orang yang mengaku ma'rifat, wasil kepada Allah Ta'ala tadi, itu pasti kata beliau mempunyai 3 buahnya itu. Buah daripada ma'rifat itu 3 al-haya, yaitu malu dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang sudah ma'rifat itu senantiasa tajali kebesaran Allah Ta'ala. Sudah bertamuannya, bertemu dengan orang yang benar-benar, nah itu yang dikehendakinya tadi, yaitu jad wajibal wujud. Nah, itu sudah ditemu bahasa kita itu. Sudah kenal bujur-bujur. Nah itu al-haya namanya, dia akan menimbulkan rasa malu nanti daripada Allah Ta'ala. Yang kedua kemarin itu adalah hubbul billah. Makanya ulun sering mengatakan makam orang tertinggi itu ketika dia mencapai ma'rifat adalah dia itu hubbu, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila sudah bertemuan itu pasti cinta. Kenapa? Karena dalam pertemuan itu dia melihat keelokan, kesempurnaan sifat dan zatnya Allah Ta'ala. Itu jadi cinta. Kita nih kalau mahayalakan bibinian aja, mahayalakan bahasanya itulah mahayalakan orang, bertemu orangnya dasar bujur buas orangnya, langsung cinta, tahunya
kasih sayangnya tahu, Rahman Rahimnya tahu. Seberataan sifat kesempurnaan itu didapat setelah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang itu akan kenal sifat-sifat Allah taala keseluruhannya apabila dia sudah mencapai ma'rifat. Itulah. Jadi orang raja bertamu batakun itulah bertanya. Ujar orang nama asma Allah Ta'ala itu angka 100 apa? Kan orang bertanya 99 jelas asma Allah Ta'ala itu kan 99. Yang ke 100 itu apa? Yang ke 100 itu didapat setelah kita wasil ilallah. Apabila kita sudah melihat, bertemu, merasakan kesempurnaan sifat dan asma dan zatnya, maka disitulah kita akan mendapati kesempurnaan asma Allah Ta'ala. Bukan 100 lagi, ribuan. Bukan ribuan lagi, kada bisa disebutkan lagi kesempurnaan itu. Karena apa? Karena zat Allah Ta'ala, sifatnya, asmanya itu sempurna. Apabila kita bertemu dengan zatnya berarti sempurna. Paham bian? Pian ini bila ketemu ini lah. Ketemu ini kada dibenit orang Allah. Bila sudah ketemu ini berarti semua sifat yang ada di sini sempurna pian melihatnya. Kalau ulun bayangkan ini botol ini kayak ini bulat, bahannya aluminium, bahannya ini itu masih dalam keadaan musahadah pian. Memusahadahkan. Pian tahu aja sifatnya, warnanya ini, tulisannya ini, itu tahu pian. Di dalam makam musahadah. Musahadahkan menghayalkan ini si anu nih kayak ini, si anu nih kayak ini. Tetapi kalau pian melihat barangnya, ketemu barangnya, adakah pian menyepati lagi memadahkan sifatnya? Dasar bunga sejar pian. Dasar bagus, dasar ilok, dasar sempurna. Arti sempurna itu kan ada lagi. Yang nampak itu cuma jamal kamalnya dan kesempurnaannya saja. Apabila sudah ketemu, maka dari itulah apabila sudah ketemu itu namanya mahabbah timbul kita dengan Allah Ta'ala. Apabila sudah ketemu wasil. Nah, orang yang menjalani salik, orang yang berjalan itu menunjukkan cinta namanya. Kayaknya di bawah sini lah, di bawahnya. Bila sudah ketemu tadi lah malu, lalu dia cinta. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga ujar sidin adalah al-unsu, yaitu tenang sudah. Orang itu bila sudah nang padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu berarti sudah tenang. Orang itu ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang itu mencapai ma'rifat, mendapatkan surga dunia namanya. Orang itu yang ketiga ajar sidin, tandanya orang ma'rifat itu, buah daripada ma'rifat itu adalah tenang. Nah ini makamnya sudah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang aja, ini sudah tahu deh. Sudah tahu bahwasanya orang yang mengatur hidupnya ini, orang yang memelihara hidupnya ini, orang yang menjamin hidupnya ini, orang yang menghidupkan ini, orang yang mematikan ini, orang yang memberi rezekinya ini, sabarataan. Karena tadi sempurna sudah melihatnya tadi, tenang. Nah itu tanda orang yang sudah ma'rifah, berarti 3 macam jarsidin tandanya. Yang pertama adalah malu, yang kedua pasti cinta. Bila cinta apa aja disuruh pasti mau. Kita ini kan mengaku ma'rifat rancak orang kita, tapi sesuruhannya kadang kulir. Itu belum lagi makamnya mahabbah. Kada makam mahabbah namanya, kada ma'rifat lagi. Nah itu wal unsu tenang. Lihat aja orang tuh kalau sudah mencapai ma'rifat nih kada gelisah. Bepandir ma'rifat, berkisah ma'rifat, begawi siang malam kada ingat di waktu tuh kada tenang namanya. Kita itu belum ma'rifat dengan sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencapai ma'rifat itulah. Itu kan ada kita memikirkan yang esoknya kada kita pikirkan. Yang sekian detik ini kada kita pikirkan. Kalau orang ma'rifat itu kadanya pernah berpikiran gelisah kada. Kita bisa kada berpikiran itu. Minum CTM banyak benar. Meminum CTM guring kada berpikiran lagi ulun guru aja. Ayolah, ada orang ini kada ada pikirannya, kada sedih, kada ada ini hilang biasa aja, ini kada dapat biasa aja, karena memang bukan miliknya. Seberataan, engkau bian di hati kayak itu, sugih bian dunia akhirat dah, termasuk min waliullah dah, termasuk wali sudah bian, waliullah.
Itu tadilah itu yang sudah dicapai kalau mencapai ma'rifat namanya. Wal malakalatul khamisatu wa arba'una. Dan Jarsidin adapun pembicaraan yang ke-45 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ujar Nabi, al mahabbatu. Tadi kan orang ma'rifat ada timbul namanya cinta, ya Allah. Lalu ujar Nabi, mahabbah itu seperti apa? Cinta itu seperti apa kata Nabi? Al mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya an ta'budahu. Bahwasanya orang yang tandanya cinta itu kata Nabi an ta'budahu, dia itu menjadi hamba bagi yang dicintainya. Jadi makam kita tertinggi itu adalah menyatakan sifat kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Sifat kehambaan ini artinya kalau di dalam ilmu fikih, orang itu bagawi itu kadang mengharapkan upah, itu namanya hamba, hamba sahaya. Kita tuh kayak itu juga, kalau kita bagawi jangan mengharapkan upah. Tunjukkan aja sifat kecintaan kita tadi. Kita ini mampu jadi orang tuh menyeberang lautan, mendaki gunung demi yang dicintainya. Yalah, itu kita membuktikan cinta kita. Diupahkah itu ada? Umah aja orang uyuhnya ikan berhujan-hujan, manggawi ini membuktikan aku cinta lawan bibinian tuh janya. Ini membuktikan. Begitu juga orang beramaliyah inilah. Namanya tuh jarulun ranca tuh di makam salikin namanya. Orang di makam salikin ini kada ingat lagi dengan dirinya beramaliyah nih. Siang, malam, asal jaga aja dia beramaliyah. Bila kada musahadah, bajikir. Bila kada bajikir, sumbayang. Itu aja, bajikir, sumbayang dalam keadaan musahadah. Asal dia itu jaga aja. Ini membuktikannya cinta dengan Allah Ta'ala. Membuktikan sifat kehambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya dijadikan tuh untuk beribadah aja. Keberatan ini. Tapi pian habis ini jangan masuk ke kamar beribadah aja, esok ampihan begawian bini aja. Ngelain makamnya lah. Ada makam kita itu makam yang orang di mana seseorang itu kepingin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beribadah tadi. Ujar Nabi, buktinya mahabbah itu adalah an ta'budahu, bahwasanya engkau menjadi hambanya Allah taala. Mahabbah itu apa? Asasul ma'rifati, yaitu asas. Ujar kita dasarnya untuk mencapai ma'rifat. Ini adalah. Jadi kadang mungkin kita nih kalau hendak mencapai ma'rifat kadang melalui jalan mahabbah dulu. Mahabbah itu apa? Yaitu jalan beribadah dulu. Jalan beribadah. Makanya pian ini kada semudah-mudah orang menjadi wali itu ada mudah. Ada mudah. Imba bejikir 10.000 wali sakwa aku nih ya ada bisa ini kada bisa. Perjalanan yang panjang namanya lah. Jadi di dalam ilmu hakikat, di dalam ilmu ma'rifat itu lihati orang beribadah. Ada yang sampai 40 tahun, sampai seumur hidup dulu beribadah. Ada yang 40 tahun kada batal wudu. Kita ini sembahyang gin asal kawan kada tahu bisa kada berwudu. Itu kita. Ya apa orang sembahyang malam dari isya sampai subuh kada batal wudunya. Sembahyang, berzikir malam, Quran 2 kali khatam, siang 2 kali khatam. Kita ini 20 tahun hanya 2 kali khatam. Tuh gin 4 bulan puasa aja. Imba tuh mengaku wali pulang imba tuh ada kawa belum lagi. Maksudnya secara zahir tuh belum wali lagi kita. Belum lagi mujahadahnya ada. Nah, mahabbah itu Jarsidin buktinya orang itu asas dasar daripada ma'rifat itu adalah Jarsidin mahabbah. Itu asasnya, dasarnya, pondasinya orang mencapai ma'rifat adalah mahabbah. Itulah mahabbah. Fa inna li sufiyat salatu martabatin. Nah, buktinya seperti inilah. Orang sufi itu kan orang yang sudah mencapai ma'rifat. Orang yang mencapai ma'rifat itu Jarsidin bagi orang sufi itu ada 3 dasarnya. Yang pertama Jarsidin syariat. Menyatakan bila orang mengaku ma'rifat meninggalkan sembahyang itu dustanya itu. Asasnya adalah syariat dulu. Apa itu syariat? Wa hiya indahum ibadatullahi ta'ala li'anal maqsudata minal syariati allati hiya indal fuqaha al ahkamul lati bayanallahu ta'ala lana. Menurut hukum syariat,
Menurut secara syariatnya, hukum syariat itu ialah hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama fikih. Sembahyang hukumnya ini. Tetapi menurut ulama sufi, bahwasanya namanya fikih itu adalah beribadat sesuai dengan syariat tadi. Nah, jadi ulama sufi itu mengamalkannya beribadat iya. Itu. Jadi asasnya itu syariat dulu Jersidin. Satu syariat. Yang kedua tarikat Jersidin. Hanya orang syariatnya bujur, tarikatnya bujur. Tarikatul lana wa hiya qasdullahi ta'ala bi ilmi wal amal. Tarikat ini ada terbagi dua lah. Ada tarikat itu secara umum namanya tarikat itu bahasa Arab, namanya jalan. Jalan orang yang menjalan itu namanya salik. Perilakunya itu namanya suluk namanya. Nah, itu pian masuk ke makam ma'rifat ini seperti itu jalannya. Ini kada tahu, kada pernah suluk, kada pernah tarikat, kada pernah. Tarikat itu setiap jalan yang kita lakukan, membaca Quran kah, apakah, itu namanya tarikat namanya. Lain tarikat lain. Tarikat itu jalan kita yang tujuannya untuk Allah Ta'ala. Oh, di sana ada orang dia jajakan tarikat tuh lain lagi. Itu tarikat jalan secara umum berzikir untuk mencapai wasilah, itu namanya tarikat. Pian bersedekah, menolong orang, niatnya lillahi ta'ala, itu termasuk tarikat namanya. Tapi tarikat yang umum namanya. Adapun tarikat yang khusus, kita ini dengan guru mengambil tarikat namanya, yaitu talqin zikir dengan guru. Nah, itu tarikat Naqsabandiyah, Usamaniyah, Qadariyah, Khalwatiyah, Idrisiyah, macam-macam. Jangan Udinsiyah aja kan ada tuh. Dia. Orang ingatlah waktu ke tempat Habib Lupi, Solo. Ujar Sidin. Orang tuh hanya membawa namanya tarikat dari gurunya, dimursyidkan dari gurunya. Lalu mengganti nama tarikat gurunya aja dengan ngaraninya. Itu asalnya Naqsabandiyah lah. Dari asalnya sana sampai ke sini Naqsabandiyah. Sampai ke Nangabulik nih Wandi nama bawa. Itu kurang adab itu harusnya. Mantang-mantang seorang main jajahkan dengan orang. Ini Abu Syah aja. Wah, orang julak abu ini mentarikat ini. Itu jangankah itu kurang adab kita dengan perguruan. Ini mantang-mantang kita ini misalnya mau jajahkan tarikat lalu Idrisiyah. Idrisiyah memang ada lah. Ini ngaran kita yang kita ulah, ada boleh itu. Kurang adab namanya. Nah, itu tarikat yang khusus namanya. Tarikat yang khusus namanya lah. Nah, mungkin di antara kita ini mungkin sudah ada yang mempunyai baiat tarikat dan talqin daripada guru ditalqinnya. Tapi pian harus paham juga lah. Kita ini kadang-kadang bertarikat itu beradab dengan guru ada juga. Tahu beijajah aja. Nah, guru talqinkan orang. Mudir inya nang memaksa peguruan kan ada itu. Ada lalu masya Allah tabarakallah. Habis itu guru terima kasihlah aja. Masya Allah. Orang yang sudah bertarikat ini pian sudah paham adab secara zahir dan batin terhadap guru itu. Baru pian mengambil tarikat, syariatnya sudah matang darilah beribadahnya kuat. Tinggal dia itu beribadah secara khusus tarikat namanya. Tarikat ini. Dan tarikat ini kita mengamalkan di bawah bimbingan guru. Nah, guru yang mursyid itu bukan berarti badal mursyid, bukan. Badal mursyid itu bukan mursyid lah. Badal mursyid itu bukan mursyid. Paham bian? Naib, badal naib lain. Pengulu, badal pengulu lain. Beda itulah. Mursyid itu adalah orang mursyid murabi itu yang benar-benar dapat izin dari Rasulullah untuk menjajakan pian itu harus mengambil dengan orang itu, bukan dengan badalnya yang rancak. Misalnya ini malam ini kita batalkin zikir, batalkin jajah nikat sabaniyah. Sidin bukan mursyid, pasti Sidin mengatakan aku ini badal mursyid ya Sidin, badal saja. Nah, terkadang mursyid yang sama sekali mursyidnya pun tuh anaknya pun belum tentu jadi pengganti mursyid Sidin belum tentu. Karena itu min hadratillah lah, min hadratir Rasul. Baru orang bisa menjadikan orang itu menjadi bujur-bujur murabbi mursyid, mentalkin mursyid tarikat namanya. Yang ada ini kan banyak badal aja. Mentalkinkan kita itu sini menjejahkan.
anu tarikat. Kada pisah biasa dengan duniawi masih. Kalau mursyid itu kada ada lagi urusannya dunia. Apalagi kada pemursidan. Sini kam ya, betul-betul lakinkan zikir. Biasanya kalau di kampung sana 3 juta aja, kalau di sini 4 juta. Nah itu makin parah lagi itu mursyidnya. Makin parah lagi itu. Rusak namanya itu. Merusak orang tarikat aja itu. Dada itulah. Jadi Jarsidin orang asas sama ma'rifat tadi mahabbah. Nah bagi orang sufi itu 3 macam untuk mencapaikan tadi, yaitu menjalankan syariat, menjalankan tarikat lana, wahiyya kasdullah. Jadi orang yang menjalankan tarikat itu adalah tujuannya semata-mata karena Allah Ta'ala, bukan lagi karena ini karena itu, kada ada lagi, dan hati sudah bersih sudah kalau orang menjalankan tarikat nih. Nah itu jasidin kasdullah ta'ala bil ilmi wal amal, artinya beramal itu mesti dengan ilmunya. Yaitu tarikat tadi diamalkan dengan ilmunya ada lalu diamalkan di bawah pengawasan guru. Jadi kalau orang itu kan mendapatkan mahabbah, cinta, ma'rifat kepada Allah Ta'ala, kalau nya kada beramal dan berilmu kada mungkin dapat, dalam artian kecuali itu anugerah daripada Allah Ta'ala semata baru dia dapat. Kalau kada berarti harus syarat yang zahir ini kita temui dulu, ilmu dan amal. Harus mengerti namanya tarikat dan hakikat itu mengerti dia. Yang ketiga adalah ma'rifatun Jarsidin, yaitu ma'rifat syariat, tarikat, ma'rifat. Yang ketiga ini adalah ma'rifat. Wahiyal ilmu bibawatini umuri wahiyya samaratuha. Yaitu Jarsidin ma'rifat itu adalah ilmu batin, ilmu rahasia. Kalau bahasa kita tuh sir yang diberikan Allah Ta'ala, itulah ma'rifat namanya. Ma'rifat tadi itu, yaitu sir rahasia daripada sifat af'alnya Allah Ta'ala yang dibukakan oleh seseorang setelah dia menjalankan syariat, menjalankan tarikat, menjalankan hakikat. Lalu ma'rifat ini adalah khusus diberi Allah Ta'ala. Kayak Pak Guru menjalankannya, Paulun gambarkan seperti ini. Kita tuh sembahyang tuh syariat, mengangkat tangan, berdiri, bebacaan itu syariat. Paham bian? Menghadap kiblat itu syariat namanya. Paham? Tarikat kita menjalankannya tuh nah berdiri, rukuk, bebacaan itu tarikat namanya. Paham bian? Tarikat. Paham? Tarikat itu perjalanan kita, bebacaannya, bawiritan di waktu sembahyangnya itu tarikat namanya. Paham? Hakikatnya kita kada kau sembahyang, kada kau bebacaan selain daripada izin Allah Ta'ala itu tarikat namanya. Lalu kita merasakan bahwasanya kita sembahyang ini sebarataan adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Kita rasakan itu terus. Itu kita namanya menjalankan tarikat namanya. Menjalankan syariat, menjalankan tarikat tetapi di dalam hakikat. Paham bian? Paham? Nah baru kita merasakan lezat kebesaran Allah Ta'ala meliputi kita. Itulah namanya ma'rifat namanya. Ulun nih duduk syariat, duduk ulun nih syariat, berjalan ulun, memandang ulun, bergerak ulun, menengadah ulun, bertunduk ulun nih syariat. Ulun hendak melihat ke atas, ulun tengadahkan kepala ulun ke atas, mata ulun lihatkan ke atas, syariat namanya. Ulun hendak memandang pian, ulun hadapkan mata ulun, muka ulun kepada pian, syariat namanya. Tarikatnya apa? Ya ulun menjalani memandang pian ni nah. Tarikat namanya. Kada bisa ulun melihat pian kecuali ulun hadapakan. Kada mungkin ulun melihat pian ke sini. Ada mungkin. Kada menjalani tarikat namanya. Tarikatnya tu jalannya kalau hendak melihat pian ulun pandang pian. Syariatnya ulun jalankan menghadap pian. Tarikatnya ulun jalankan. Hakikatnya apa? Kada bisa ulun ni memandang pian. Kada bisa memandang pian kalau kada ulun hadapakan. Dan kada bisa ulun ni memandang pian kalau kada diizinkan untuk memandang pian. Artinya tarikat dan syariat itu benar-benar diliputi hakikat. Dinyatakan bahwasanya kita ini tidak bisa memandang pian, kada bisa ulun memandang ke atas, kada bisa ulun berjalan, kada bisa ulun bergerak. Pada hakikatnya itu diliputi oleh kebesaran sifat Allah Ta'ala. Dirasakan aja sebenarnya semuanya itu bukan milik kita. Kau memandang pian, melihat pian, ulun jalani itu namanya. Itulah namanya tarikat yang syariat dikumpulkan di dalam hakikat. Namanya itu adalah tarikat pulang namanya. Paham pian? Syariat yang nyata ini nah. Ulun pandang akan, ulun hakikat akan, ulun kada melihatnya, ulun kada nyata melihatnya, ulun kada bisa menghadapnya.
Syariat, tarikat di dalam hakikat. Habis itu baru anugerah Allah Ta'ala, namanya pian merasa lezat. Merasa lezat memandang ini benar-benar pian merasakan, itu bukan pandangan pian, itu anugerah Allah Ta'ala. Merasa pian dalam ketika itu berjalan, ketika sembahyang, ketika melihat, semuanya itu benar-benar anugerah Allah Ta'ala. Itulah namanya nanti Jarsidin ma'rifatul hiyal ilmu, yaitu mengetahui kita bibawatinil umuri wahiyya samaratu, yaitu hakikat-hakikat sesuatu. Itulah Jarsidin, hakikat-hakikat perkara apa saja yang kita lakukan, itulah namanya ma'rifat namanya. Artinya ma'rifat itu terbuka rahasia daripada kita memandang tadi itu. Itulah namanya kita sudah mencapai ma'rifat namanya. Ada bisa kalau dipisahkan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat itu ada bisa. Di mana? Di gerak kita nih lah. Ada usaha biar ulun gue waktu sembahyang kayak itu. Jangan waktu sembahyang duduk, berdiam, berjalan, semuanya biarlah hakikat katakan seperti itu. Paham? Ini kan orang banyak tersalah itu. Belajar ilmu ma'rifat itu mengamalkannya di waktu sembahyang, di waktu berzikir. Kada bisa lepas sebenarnya. Itu baru-baru pian belajar sebenarnya tuh. Baru pian akan mengerti hakikat. Kalau waktu berzikir aja, habis berzikir kada ingat lagi, kada bisa itu. Masya Allah. Sampai kan? Belum. Alana. Yang ketiga lagi lah. Yang kedua Jarsidin, asas daripada mahabbah itu adalah al-iffah. Nah, ini beratlah. Al-iffah inilah. Iffah itu artinya memelihara secara zahir dan batin. Nah ini mudah-mudahan kita bisa lah mahabbah ini. Al-imtina'u anis su'ali minal khalqi. Nah inilah iffah ini sebenarnya masuk kepada hakikat lah, mengerti bujur hakikat sudah. Jadi orang yang mengamalkan, wah merinding ulun nih. Pian kalau masuk ke sini pian, kalau kita jelaskan bisa menangis pian. Karena iffah ini adalah bukti bahwa seorang itu benar-benar bergantung kepada Allah Ta'ala. Iffah namanya. Lain ngaran kawan iffah, lain aifah. Iffah itu artinya memelihara batin kita tetap dengan keyakinan Allah Ta'ala. Ujar sidin di sini al-imtina'u anis su'ali minal khalqi. Pian itu bertegah, berhindar, jangan sampai melakukan, meminta sesuatu daripada makhluk. Ini batin kita tuh dijaga. Jangan sampai apalagi tuh ucapakan amun kada si anu, amun kada si anu, amun kada si anu, itu kada bisa. Makanya orang yang dalam sini itu benar-benar dia itu istiqomah hatinya, benar-benar yakin dulu. Karena mahabbah tadi menimbulkan kemarifatan, menimbulkan kemarifatan ibadah tuh. Bisa amalanku ini kada diterima ya. Bisa, amalanku ini jadi sugih, jadi wali. Itu namanya meminta kepada makhluk masih. Orang untuk mencapai ma'rifat tadi itu, ya Nabi kuncinya pertama mahabbah, yang kedua mahabbah itu mengerjakan syariat, tarikat dan hakikat. Yang kedua adalah aifah, benar-benar yakin. Tidak ada yang memberi bekas di dunia ini selain daripada Allah Ta'ala. Kada berharap dengan amaliyahnya, kada berharap dengan apapun. Al-imtina'u anis su'ali minal khalqi Jarsidin. Nah itu alamatul yakin, yaitulah alamatnya orang yakin. Nah ini pian, ya tadi itu, mun orang menjalankan tarikat ini pian lah, itu pian susah. Susahnya kada mau berpadah, ada bisanya berpadah, berdiam ya, biarnya kada berduit, beranai ya. Kada mau hatinya tuh dengan Allah Ta'ala aja. Nah ini karena ini panjang ceritanya nih, karena ulun mengisahkan lah. Ini nanti insya Allah kita kisahkan dari awal lagi, biar mudah-mudahan kita ini benar-benar tahu jalan-jalan orang yang wasil kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang benar-benar mendapatkan mahabbah daripada Allah Ta'ala. Tidak mudah. Belajar malam ini esok jadi wali itu kada mungkin. Belajar malam ini esok ma'rifah itu kada mungkin. Harus dijalani dulu zahiran wa batinan. Menjalani tarikat, syariat, hakikat, ma'rifat supaya mencapai ma'rifat tadi yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian, insya Allah.
Mudah-mudahan seberataan kita semua ini diberikan Allah Ta'ala kemudahan, taufik dan hidayah untuk mencapai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibukakan pintu ma'rifat, pintu yang sebenar-benarnya pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana firlana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana wa firlana ma madha wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Insyaallah. Insyaallah.